sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan kue talam di pinggir sumur. Mudah-mudahan yang jawab salam panjang umur. Makan kue talam di kebun sawit. Mudah-mudahan yang jawab salam banyak duit. Makan kue talam di bawah batang. Mudah-mudahan yang jawab salam lunas hutang. Gak kenceng namanya ini. Makan kue talam di hutan Bajakah. Mudah-mudahan yang jawab salam pajak pergi ke Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam insya Allah panjang umur, banyak duit, lunas hutangnya, pajak pergi ke Mekah, rezekinya berlimpah, hidupnya barokah. Mudah-mudahan suaminya tidak mau lagi menikah. Mudah-mudahan rumah tangga kita semua sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak keturunan kita anak-anak yang soleh dan soleh, soleh dan soleh, solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para alim ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat yang hadir pada pagi hari ini. Wabil khusus Ketua Masjid Baitul Musholla Lontong Pancur beserta staf seluruh jajaran pengurus, para imam, marbot, jamaah sekalian. Wabil khusus senior kami Ustadz Haji Snaidi, kakak kelas kami di pesantren Rodotil Ulum di Sumatera Selatan dulu. Kemudian segenap para dewan guru yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan yang teristimewa jamaah calon haji dari daerah Masjid Baitul Musholla Lontong Pancur yang ada 5 pasang ini, beserta hadir juga beberapa jamaah dari sekitaran sini. Ada yang dari daerah Pangkal Balang, Masjid Jami Al-Ihsan, Bang Rahman Ja'far beserta istri. Kemudian ada juga Bang Yopi beserta istri. Kemudian para jamaah calon haji 2026 yang insya Allah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, majelis walimatus safar yang insya Allah mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita pagi hari ini Allah ringankan langkah kaki kita datang ke tempat yang paling baik, yaitu rumah Allah, di majelis yang sangat mulia. Karena majelis ini disebut dengan majelis walimatus safar.
Artinya apa? Ini kita memenuhi undangan dari Shahihul Hajat, yaitu calon jamaah haji 2026. Untuk apa kita kumpul pagi hari ini? Pertama, kita untuk saling maaf memaafkan. Yang kedua, kita kumpul hari ini untuk apa? Untuk saling doa mendoakan. Kemudian yang ketiga, kita hadir pada pagi hari ini dalam rangka bersilaturahim, yang mana dari silaturahim ini Allah akan berikan keberkahan untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Sekarang kalau saya tanya, senang tidak kita baca hadir pagi hari ini? Ibu-ibu yang di belakang, senang tidak baca hadir pagi hari ini? Alhamdulillah. Bukan soal tentang kue kotaknya baik, bukan. Bukan pula kelak kita tengok ada nganggung di belakang sana, bukan. Tapi ini menjadi kesempatan yang luar biasa ketika kita bisa menghadiri salah satu majelis yang mulia, yaitu majelis Walimatus Safar, untuk menunaikan ibadah ke tanah suci. Kami dulu di Mesir, saya di Mesir 9 tahun Bapak Ibu, alhamdulillah. Jadi asam garam di Mesir itu insya Allah lah kata 9 tahun di Mesir. Kalau Bang Toyib itu 3 kali puasa, 3 kali lebaran, tidak pulang-pulang. Kalau Ustaz Kurnia 9 kali puasa, 9 kali lebaran, tidak pernah pulang-pulang. Alhamdulillah. Nah, singkat cerita, di Mesir itu ada satu daerah, kalau pelaksanaan Walimatus Safar, haji atau umroh, itu dibuat lebih meriah daripada acara-acara yang lain. Termasuk acara pernikahan, termasuk acara akikah, termasuk acara khitanan. Lebih meriah dibuat acara Walimatus Safar. Lama saya merenung, ini kenapa orang di Mesir ini bikin Walimatus Safar itu lebih meriah? Tahun kedua, tahun ketiga lo berani nanya, karena lo lancar ngomong bahasa Amia Mesir. Akhirnya tahun keempat, Al-Fakir memberanikan diri untuk bertanya kepada salah satu tokoh sesepuh yang ada di daerah tersebut. Apa pertanyaan kami pada saat itu? Wahai paman, kata kami, ini apa rahasianya kalau di daerah sini orang buat Walimatus Safar itu lebih meriah, bahkan lebih meriah daripada acara pernikahan? Jadi kalau di Arab itu simbol kemeriahan acara, mohon maaf, bukan dihitung berapa kapling tenda yang dipasang, bukan. Bukan ditengok pakai catering yang mana, pakai piring yang model mana, pakai meja VIP yang berapa kok, bukan itu ukurannya. Tapi kemeriahan dalam satu acara tradisi orang Arab, mereka biasanya mengundang para qori-qori'ah. Para qori itu diundang, mereka membaca Al-Quran, hitungannya bukan per ayat, hitungannya bukan per surat, hitungannya bukan per menit, tapi hitungannya per jam. Qori-qori yang biasa tampil minimal 3 jam dia baca Quran. Tadi kita dengar ananda kita tadi, mana qori kita tadi? Lahirlah, inilah qori, harus duduk di sini dengarkan ceramah ini biar paham. Tidak tahu kemana-mana qori kita tadi. Ya, baru berapa menit saja lah ngos-ngosan kita tengok tadi. Kalau di Mesir, di Arab biasa, qori-qori internasional itu ngaji 2 jam, 3 jam biasa. Tapi mereka variasinya banyak. Itu simbol kemeriahan dalam satu acara. Karena kita melihat orang mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, semua hatinya bahagia. Orang yang datang khusyuk, duduk, tenang. Kenapa? Mendengarkan ayunan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Singkat cerita, kita tahu bahwa di sana ternyata lebih meriah acara Walimatus Safar, tapi kita tidak tahu apa alasannya. Terus orang Mesir tadi nanya balik, memang kalau di negara kamu macam mana?
Mana yang lebih meriah? Acara walimatus safar atau acara walimatul urus, resepsi pernikahan? Agak malu-malu jawabnya itu. Sekarang saya tanya kepada jamaah semuanya, kira-kira kalau di kita yang lebih meriah acara walimatus safar haji atau acara resepsi pernikahan? Yang pakai band musik dari pagi, siang, sore, lanjut malam, besok, tiga hari, tiga malam, ya acara apa? Di mana acaranya? Ada di Lontong Pancur? Hah? Bukan macam itu. Malu kita jawab. Oh paman, kalau di kami terbalik. Mana yang lebih meriah? Yang lebih meriah itu resepsi pernikahan. Baru kata beliau tadi, wahai anakku. Orang Arab biasa mereka ngomong kita, panggil kita anak itu biasa. Wahai anakku, kata mereka, kata Tuhan tadi. Apa kata beliau? Sesungguhnya kami di Mesir ini menerapkan satu budaya dan kami jadikan itu sebagai keyakinan. Kenapa? Walimatus safar ini adalah gerbang pembuka jalan supaya kami pun berkesempatan suatu saat untuk bisa beribadah ke tanah suci. Masya Allah, lama saya merenung. Oh, pelajarannya macam itu rupanya. Jadi kita walimatus safar ini Bapak Ibu, kita yang hadir hari ini kita saling memaafkan, hari ini kita saling mendoakan, hari ini kita menjalin tali silaturahmi. Yakinlah ini akan menjadi jalan pembuka bagi kita. Mudah-mudahan hari ini kita mendoakan para calon jemaah haji tahun 2026 kelak suatu saat akan tiba giliran kita semuanya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jangan ragu. Baitullah itu bukan punya makhluk. Baitullah itu bukan punya orang Saudi. Baitullah itu bukan punya orang-orang kaya. Baitullah itu bukan punya orang-orang yang alim. Siapapun hamba Allah berhak untuk ibadah ke tanah suci. Itu yang dalam riwayat Nabi Ibrahim bingung. Wahai Allah, hamba sudah selesai melaksanakan tugas hamba membangun Ka'bahmu, tapi hamba bingung, wahai Allah, kelak siapa yang akan datang ke sini? Apa jawaban Allah? Wahai Ibrahim, tugasmu hanya membangun Ka'bah saja. Siapa kelak yang akan datang ke sini? Maka kelak aku yang akan memanggil daripada hamba-hambaku. Dan tahun 2026 ini ada perwakilan dari kampung kita di Lontong Pancur. Ada 10 orang yang akan menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira masuk akal apa tidak ini? Masuk akal tidak? Bukan kita klaim, oh yang bisa ke tanah suci orang kaya saja. Mohon maaf, ada enggak cerita tukang parkir bisa berangkat umroh? Ada enggak? Ada enggak? Tukang sapu jalan bisa berangkat umroh? Ada enggak? Ada enggak? Tukang parkir marbot masjid bisa berangkat umroh? Ada enggak? Kami pengalaman Bapak Ibu, saya pernah bawa jamaah, Masya Allah, 13 tahun menabung dari profesinya. Apa profesinya Ustaz? Pejabat? Bukan. Pengusaha? Bukan. Apa profesi beliau? Seorang ibu-ibu janda ditinggal meninggal dunia suaminya. Kemudian profesi beliau sehari-hari, mohon maaf, beliau adalah tukang sapu di pantai Pasir Padi. 13 tahun menabung. Datang bawa duit receh, Ustaz, saya mau berangkat umroh. Maka disitulah keajaiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah panggil bukan orang-orang yang mampu, tapi Allah akan memampukan siapapun hamba-hamba yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka majelis ini majelis yang baik Bapak Ibu. Kita barangkali belum terbuka hati kita kemarin-kemarin ke Mekah, tapi dengan kita hadir pagi hari ini, inilah yang membuka
semangat kita supaya kelak kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk dapat menunaikan ibadah haji, ibadah umrah ke tanah suci. Kira-kira yakin tidak dengan kuasa Allah? Yakin tidak dengan kuasa Allah? Yakin, jangan ragu. Kenapa? Inilah pembuka jalan. Makanya Bapak Ibu, mohon maaf al-fakir, saya pribadi kalau diundang ngisi Walimatus Safar, selagi waktunya masih cocok, badan masih sehat, saya datang. Saya pernah terbang ke Belitung pagi, siangnya ngisi, malamnya ngisi, pulang lagi besok paginya. Itu semua agendanya Walimatus Safar. Kenapa? Karena saya hakul yakin ini adalah pembuka jalan. Hari ini kita datang, suatu saat kita pun akan berangkat ke tanah suci. Maka jangan dianggap remeh Bapak Ibu. Pokoknya kalau diundang Walimatus Safar haji umroh, kira-kira datang atau tidak? Datang atau tidak? Datangnya semangat atau malas-malasan? Semangat. Kenapa? Disinilah kesempatan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sudah pernah sampai ibadah ke tanah suci, Allah panggil kembali untuk dapat ibadah ke tanah suci. Amin. Amin. Yang belum pernah sampai ke tanah suci seumur hidupnya, mudah-mudahan dari majelis kita pagi hari ini, nanti sebelum akhir hayat kita, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat beribadah ke tanah suci bersama keluarga-keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Coba kita tes dulu suaranya, kita sama-sama mengumandangkan kalimat talbiyah. Karena kalimat talbiyah ini ibarat kata password. Ibarat kata apa Bu? Password untuk apa? Untuk sampai ke tanah suci. Mari kita kumandangkan talbiyah bersama-sama. Yang di luar boleh dikeluarkan suaranya semuanya. Labbaik Allahumma labbaik. Semuanya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semuanya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Semua angkat tangannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina